menyebutkan itu, yang beliau maksud Hijriah apa Masehi? Hijriah tentunya. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu selama ad-dahr, hitungan 1 tahun tuh, 353 hari itu. Bisa kurang, bisa lebih. Lalu perempuan itu mendapatkan engkau melakukan kesalahan. Kita semua berbuat salah. Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan? Kulluna. Yang jadi masalah nih perempuan, ketika melihat kita berbuat salah kepada dia, apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat. Gak pernah aku melihat kebaikan dari dirimu. Gak pernah. Allahu Akbar jemaah. Jadi suami ini kayak kerjanya tiap hari nyakitin hati istri. Padahal sekali dia nyakitin hati istri. Betul bapak-bapak? Masya Allah. Ya, tanpa bapak-bapak membenarkan sabda Nabi SAW sudah pasti benar. Itu realitanya. Maka bagi para wanita, jadilah wanita yang terindah buat suaminya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Beliau mengatakan yang pertama, idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandang, dia menyenangkan hatimu. Ini jamaah. Jadi para istri usahakan setiap dipandang sama suaminya menyenangkan hati. Bukan dia harus cantik. Bukan dia harus cantik. Perempuan itu semua cantik. Betul enggak? Apakah ada perempuan yang ganteng? Nggak ada. Semua perempuan cantik, tapi kecantikannya beda-beda. Ada yang cantik sekali, ada yang sangat cantik, ada yang cantik, ada yang hampir cantik, ada yang kurang cantik, ada yang pernah cantik, pernah cantik. Tapi intinya perempuan itu cantik lah. Nah, bagaimana ini dia membuat suaminya senang kalau melihat. Para ulama menyebutkan boleh jadi karena dia pandai merias dirinya. Ketika suaminya datang, sebelum suaminya buka pintu, dia sudah bukakan pintu terlebih dahulu. Melihat wajah istrinya yang ceria, yang menyenangkan hati. Dan ditanya suaminya, ini banyak suami yang gak suka pulang ke rumah karena kalau datang ke rumah ditanya apa? Dari mana? Dari mana bang? Dari mana? Sudah tahu dari luar, dari tempat kerja. Perempuan ketika suaminya datang untuk tadi membuat suaminya senang melihat dia, jangan tanya dari mana, tapi tanya mau apa bang? Insya Allah. Kalau suaminya bingung, keluarkan menu makanan. Fadl bang. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang suka makan di warung. Pernah di warung antum ditanya dari mana? Pernah duduk di bawah makan, dari mana Bapak? Nggak ada. Ditanya apa? Mau apa Bapak? Masya Allah. Setelah ngomong ya, mau ini, mau ini, tanya lagi, ada yang lainnya? Masya Allah. Ya ma, itu kita jadi kepingin ke warung lagi jemaah. Tapi kalau di rumah, antum ditanya dari mana? Dari ini. Ngapain? Sama siapa? Ngomong apa aja? Allahu Akbar. Lupa gak bawa kameramen tadi? Seharusnya bawa kameramen semua di hotel. Maka bagi para wanita, ingat, wanita yang paling baik yang kalau dipandang menyenangkan hati. Itu. Dia pandai berias, dan terus terang jamaah, hal ini masih banyak kurang dari wanita-wanita yang sudah ngaji pun. Yang sudah belajar agama. Banyak suami kalau melihat istrinya cantik akan bertanya apa? Gimana kalau antum ngelihat istri antum cantik nih? Pertanyaannya, mau kemana? Karena tahu dia cantik bukan buat suaminya. Itu terjadi jemaah. Orang-orang kalau sedang ada acara ini itu sampai ke salon. Buat suami nggak pernah ke salon. Maka sekarang dirubah. Ngomong sama suami, aku mau ke salon bang. Lo ada acara apa? Ada acara deh. Acara buat suaminya. Dan sebagian perempuan itu Masya Allah jemaah.
ketika dia berias, wajahnya jadi berubah menjadi wanita lain. Cantik sekali. Dan pernah ada kejadian, anak diceritakan Sohib di Surabaya. Ini ada kawan pulang kerja sore, jalan kaki dia menuju rumahnya. Tahu-tahu ada perempuan naik becak di seberang, jemaah. Ketawa-ketawa, ngasih tangan sama dia. Diliatin, siapa perempuan ini, kata dia. Loh, ternyata istrinya dia, jemaah. Dan itu betul, jemaah. Antum lihat ada orang yang berias sampai wajahnya berubah. Umur 45 kayak umur 20 tahun, jemaah. Itu ketika berias. Maka bagi para wanita tadi, jadilah orang yang kalau dipandang sama suaminya menyenangkan hati. Sehingga suami kalau di tempat kerja dia kepingin cepat pulang. Bukan takut dengan pulang ke rumah. Kalau tadi Anda sampaikan, ada istri yang nggak kepingin suaminya pulang, ada suami yang takut pulang ke rumah istri. Ya. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh taat, taat. Disuruh apa saja, selama dia mampu melakukannya dan itu bukan perbuatan dosa dan tidak bertentangan dengan fitrah dia. Bagaimana kalau suami, ini musim hujan, ngomong sama istrinya, istriku, siap banget, ini bocor nih, kau naik ke atas itu ambil tangga. Harus taat, jemaah? Harus taat apa enggak? Enggak. Ya enggak lah. Ntar jatuh dia nggak punya keahlian untuk itu, seperti itu. Atau suami pulang ke rumah, istriku, ini ban kempes ya, bocor ya, engkau ganti ban dulu, aku mau mandi. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah dia, maka ya jangan disuruh dia untuk hal itu. Dan yang kedua, taat. Disuruh apa saja selama tidak bertentangan dengan agama dan dia mampu melakukannya. Yang ketiga, wa idza ghibta anha. Ini hal yang penting di masa sekarang ini. Ketika suami tidak ada di rumah. Masya Allah, jemaah. Zaman dulu itu mungkin terjadi perzinaan, orang datang berzina. Atau dia keluar perempuan. Sekarang ini, handphone ini bisa menjadi sarana untuk berzina. Kalau suaminya nggak ada di rumah, perempuan ini akan menjaga kemaluannya dan menjaga harta suami. Maka istri-istri yang ditinggal sama suaminya tolong dijaga. Suaminya umpamanya piara ayam, ya kasih makan ayamnya. Piara burung, kasih makan burungnya. Jangan sampai suaminya pergi, dilihat burungnya, aduh bukan punya anak, bukan tanggung jawab anak burung ini. Tanggung jawabnya dia. Itu berkaitan dengan wanita yang paling indah. Barakallahu fikum. Baik, maka suami istri jangan sampai terjadi kecurangan dalam kehidupan rumah tangga. Laksanakan kewajibannya dan jangan minta haknya. Insya Allah hak itu akan datang tatkala kita melaksanakan kewajiban kita. Baik, melihat rumah tangga generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lihat mereka tidak menjadikan mahar itu sebagai kondisi untuk berbangga-banggaan. Putri Nabi SAW, Fatimah, adakah wanita yang lebih kedudukannya dari Fatimah binti Muhammad SAW dalam kehidupan Rasul SAW setelah meninggalnya Khadijah? Nggak ada. Ketika menikah sama Ali bin Abi Thalib, Nabi tidak meminta mahar yang mahal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aktsarun nisa'i barakatan, aqalluhunna mu'nah. Perempuan yang paling berkah itu yang biaya pernikahannya paling sedikit. Baik, sekarang pasaran menikah di pasar ini berapa? Nah, berapa? 50, 100. Tergantung jamaah. Tergantung apanya? Baik, yang baru menikah. Yang baru menikah. Nah, kapan untuk menikah? 5 hari yang lalu. Masya Allah. Kasih bukunya dulu jamaah. Ini anak kasih buku antum agar istri makin sayang.
Habis berapa antum biaya nikah? Berapa? 13 juta. Masya Allah. Bisa ditiru jemaah. Antum punya 25 bisa 2. 6, 13 juta. Masya Allah jemaah. Ini yang murah. Ada yang lebih mahal? Nah, antum baru nikah juga. Lebih murah lagi. Masya Allah. Berapa antum menikah? 225.000. Itu yang disebutkan. Yang diantarkan. Buat walimah, buat apa semuanya. Itu nggak pakai walimah. Wah, enak nggak pakai sunnah walimahnya. Kasih hadiah. Bisa dapat banyak itu jemaah. Masya Allah. Iya, tadi Nabi SAW menikahkan putrinya dengan mahar yang tidak mahal. Yang kedua, kehidupan rumah tangga Fatimah ini ya sama dengan rumah tangga yang lain. Ada kewajiban seorang istri melayani suaminya. Fatimah masak buat suaminya. Sampai Fatimah itu tangannya kasar. Dan tangan perempuan yang kasar itu pertanda dia suka bekerja. Ali bin Abi Thalib sebagai seorang suami kesian sama istrinya. Tapi apa daya dia miskin. Dia nggak punya uang yang cukup untuk gaji orang menjadi pembantu atau untuk membeli budak pada masa itu, nggak ada. Sehingga Ali bin Abi Thalib ngomong sama istrinya, mungkin engkau bisa sampaikan ke bapakmu untuk minta pembantu. Dengarlah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ada tawanan-tawanan perang. Maka Fatimah datang ke rumahnya Nabi SAW, ke rumahnya Aisyah. Sampai di sana nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW, sama bapaknya. Ceritalah dia kepada istri bapaknya. Nih, hubungan seorang anak dengan istri bapaknya harus baik. Karena kadangkala ada anak-anak yang nggak suka sama istri bapaknya. Boleh jadi ibunya sudah meninggal dunia, bapaknya jadi duda, kemudian bapaknya menikah lagi. Kadangkala ada anak-anaknya yang benci sama istri bapaknya. Padahal engkau titip bapakmu di sana. Dia yang melayani bapakmu. Maka tolong jaga hubungan ini. Dan Fatimah menjaga hubungan itu. Yang kedua, ada bapak yang punya istri lebih dari satu. Kadangkala nih anak-anak dari istri pertama anggapnya atau dari istri kedua itu tidak menjaga hubungan baik dengan istri-istri bapak yang lain. Dia malah, oh itu kan bukan ibuku. Aku kan wajib berbakti kepada ibuku. Betul. Tapi engkau juga wajib berbakti kepada bapakmu. Dan di antara kebaktian anak kepada bapaknya adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh bapaknya. Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada bapak. Maka ini harus digarisbawahi, memang dia itu posisinya bukan ibumu. Sampai kapanpun istrinya bapak itu nggak akan jadi ibu. Sampai kapanpun. Ada istilah ibu sambung, ada istilah ibu tiri. Enggak, itu istri bapakmu. Sehingga engkau tahu posisi dia adalah posisi orang yang dicintai dan orang yang melayani bapak. Dan Fatimah menjaga hal itu. Pernah Fatimah ini radhiyallahu taala anha diprovokasi, atau mungkin bahasanya terlalu kasar, provokasi, dimintai tolong sama siapa? Sama istri-istri Nabi yang lain. Fatimah, ayolah kau ngomong sama bapakmu, kita menuntut keadilan. Keadilan apa? Keadilan terhadap Aisyah ini, terhadap putrinya Abu Bakar. Datang Fatimah ini kepada Nabi SAW menyampaikan, Nabi lagi sama Aisyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istrimu menuntut keadilan dalam urusan putrinya Abu Kuhafah, yaitu putrinya Abu Bakar. Kata Nabi SAW, ya Fatimah, engkau mencintai enggak yang aku cintai? Kata Fatimah, iya, kata dia. Kalau gitu engkau cintai Aisyah.
Subhanallah. Maka hubungan Fatimah kemudian sangat baik sekali sama Aisyah. Datang nih ke rumahnya Aisyah, ke rumah Nabi SAW. Nabi nggak ada cerita dia kalau dia itu kepingin pembantu karena dia miskin, nggak bisa beli tepung, apalagi beli roti. Yang bisa dibeli ali gandum, lalu ditumbuk sendiri sampai halus, jadi tepung baru dibikin roti. Seperti itu, jadi kasar tangannya Fatimah. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Nah, ya nanti kalau bapakmu datang aku sampaikan." Pulanglah Fatimah. Habis sholat Isya, Nabi pulang. Sampai rumah, Aisyah cerita radhiyallahu taala anha, "Tadi putrimu datang ke sini." Diceritakan apa keperluannya, akhirnya Nabi nggak jadi masuk rumah. Ya udah kalau gitu, aku ke rumahnya Fatimah. Kita lihat ya bagaimana sosok mertua bersama putrinya, bersama menantunya. Nabi masuk ke rumahnya Fatimah, dikasih izin, udah mau tiduran nih Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi masuk, mereka mau bangun. Kata Nabi SAW, "Ala rislikuma, biar kalian seperti ini." Akhirnya Nabi SAW duduk di tengah antara Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Bayangin ya, mertua duduk di antara putri dan menantunya. Nih mereka tiduran nih. Nabi SAW duduk bersila. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, "Hatta wajadtu barda qadamaihi fi sadri." Aku mendapatkan dinginnya, sejuknya telapak kaki Nabi itu di dadaku. Dekat sekali Nabi ini sama Fatimah sama Aisyah, sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Ala adullukum." Kalian mau nggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu? Daripada budak. Tentulah siapa yang nggak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Idza akhadtuhuma madji'akuma." Kalau kalian mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali. Dan baca Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Fatimah itu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Termasuk yang termulia dari wanita-wanita surga. Dan dia harus berjuang. Dan Fatimah itu termasuk orang yang subur. Dia punya anak yang pertama namanya Hasan. Setelah nifas, datang bulan 1 kali kira-kira, dia hamil lagi Husain. Di saat banyak wanita sekarang sulit untuk punya anak. Itu Fatimah, miskin suaminya. Mungkin sebagian perempuan mengatakan, "Ya enak Ustaz, kalau anak punya pembantu baru anak mau punya anak banyak." Enggak. Itu ada yang lebih baik daripada pembantu. Jadi bapak-bapak kalau istrinya minta pembantu, kasih apa? Kasih amalan itu. Kalau dia nggak mampu, kasih amalan itu. Dan tetap dibaca. Ketika kau mantu, kasih pembantu, nggak apa-apa, dan tetap mengamalkan hal itu. Dan kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib mengamalkan doa ini. Ditanya Ali bin Abi Thalib ini sama salah satu muridnya, "Apakah engkau selalu membaca doa itu?" Iya. Hatta lailatis Siffin, sampai ketika malam perang Siffin, perang yang terjadi, perang saudara pada waktu itu ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa itu. Ditanya, "Engkau malam perang itu tetap baca itu?" Hatta lailatis Siffin, sampai di malam peperangan itu aku jaga. Maka kita lihat bagaimana anak-anaknya Fatimah jadi dididik sama ibunya yang berjuang, yang tidak berpikir untuk bersenang-senang saja. Maka subhanallah, anak ingat ibu anak waktu dia mau melamar seorang perempuan buat sepupunya. Dia ngeliat, karena sepupu itu ibunya sudah meninggal dunia, jadi ibu Ana yang nganter. Setelah pulang ibu Ana cerita sama Ana, "Syafiq, itu perempuan yang mama lihat," kata dia, "tangannya kasar." Itu menunjukkan itu perempuan suka bekerja. Jadi kalau mau cari istri yang tangannya halus apa yang kasar?
Kalau yang halus, ini tangan biasa pegang handphone. Insya Allah, umpamanya seperti itu. Tapi yang nggak harus ya. Ada perempuan yang tangannya halus karena dia menjaga, karena dia punya duit, tapi dia juga seorang perempuan yang pekerja. Baik, ahibati fillah. Tadi bicara mahar. Ini masih ada mahar lagi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i tentang mahar seorang wanita dari kalangan sahabat Nabi, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, bapaknya Anas itu masih kafir dan mati dalam kekufuran, Malik itu. Ummu Sulaim ini sosok ibu yang mendidik anaknya di atas tauhid. Anas masih cilik di bawah 10 tahun jemaah. Selalu Anas itu dikasih tahu, "Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah." Itu bapaknya marah, Malik ini. Mengatakan kepada Ummu Sulaim, "La tufsidi alayya ibni." Jangan rusak anakku. Seperti itu sebagian bapak kan, ketika nggak satu visi dan misi sama ibunya, dia akan ribut dalam mendidik anaknya. Tapi ketika bapaknya pergi, Ummu Sulaim didik anaknya, Anas ini, untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus diajarin tentang tauhid. Sampai akhirnya Malik mati dalam kondisi kekufuran. Jadi janda Ummu Sulaim. Dia janda yang terkenal baik hati ya, di kota Madinah itu. Dilamarlah oleh Abu Talha. Dulu dia dalam kekufuran ketika menikah sama Malik, belum ngerti. Sekarang dia sudah muslimah, dan yang melamar ini orang kafir, orang musyrik. Ketika datang Abu Talha kepada Ummu Sulaim, "Halumma ya Ummu Sulaim." Ayo Ummu Sulaim, kau mau minta apa maharnya? Emas, perak. Kaya raya Abu Talha ini cuma. Apa kata Ummu Sulaim? "Wallahi ma mithluka ya Abu Talha yurad." Abu Talha itu juga bangsawan. Orang yang dikenal suka membantu orang lain, baik hati. Maka Ummu Sulaim mengatakan, orang seperti engkau ini nggak layak untuk ditolak. Orang baik. Walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah. Cuma yang jadi masalah, engkau orang kafir, aku muslim. Nggak mungkin aku menikah dengan engkau. Fa in tuslim fadzaka mahar. Kalau engkau masuk Islam, itu maharku. Aku nggak butuh sama emas sama perak itu. Dan betul jemaah, Abu Talha masuk Islam, menjadi suaminya Ummu Sulaim. Subhanallah. Dan menjadi seorang muslim yang baik sekali. Maka para ulama ketika membicarakan tentang maharnya Ummu Sulaim, Allahu Akbar, nggak ada perempuan. Ini ceritanya Thabit ya. Thabit ini muridnya Anas bin Malik mengatakan, "Fama sami'tu bimra'atin qat kanat akramu mahran min Ummu Sulaim al-Islam." Nggak pernah aku melihat ada mahar yang lebih utama dari maharnya Ummu Sulaim. Islam yang dia minta. Dan masuk Islam. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangganya nih? Masuk Islam, kemudian hamil Ummu Sulaim. Hamil, punya anak, anaknya lahir sakit-sakitan. Ketika anaknya lahir sakit-sakitan, ya namanya seorang bapak ya, sedih. Suatu hari sakit anaknya semakin parah. Akhirnya Abu Talha berangkat ke masjid, sholat, anaknya meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim mengatakan, tidak ada yang mengabarkan kepada Abu Sulaim kecuali aku. Aku. Semua anggota keluarga jangan yang ada ngasih berita kepada Abu Talha. Abu Talha datang habis Isya. Habis sholat Isya di Masjid Nabawi pulang, ini Ummu Sulaim sudah berhias jamaah, wangi, mempesona. Dia datang, Abu Talha datang disambut sama Ummu Sulaim, tapi Abu Talha masih kepikiran sama anaknya yang sakit. Abu Talha tanya dulu, gimana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anaknya sekarang lebih tenang. Padahal mati. Lebih tenang. Ada di sebelah mereka.
Senang Abu Talha, anaknya sudah lebih tenang. Ngelihat istrinya cantik, maka terjadilah yang terjadi antara suami dan istri. Selesai Abu Talha, Ummu Sulaim cerita, ya Abu Talha, ara'ait, gimana menurutmu kalau ada orang yang titip sesuatu sama engkau, kemudian orang itu datang mengambil titipannya, mungkinkah engkau menghalangi orang itu? Kata betul lah, kata gimana, orang itu barangnya dia, kata dia, ya berikan kepada dia. Maka Ummu Sulaim mengatakan, innallaha qad akhadha wadi'atahu, Allah sudah ngambil titipannya. Isbir wahtasib, sabarlah engkau dan berharaplah pahala. Marah Abu Talha itu jamaah. Nah, ada jamuan. Buat siapa? Buat ustadznya? Buat jamaah? Buat ana. Ana udah makan jamaah. Masya Allah, ana izin minum dulu jamaah. Ini jamuan buat ustadz apa buat jamaah? Jamaah nggak dikasih apa-apa. Masa kita suruh makan lagi jamaah? Baik. Abu Talha merasa kecewa dia. Kenapa engkau kasih tahu aku setelah kejadian malam itu? Ini istri yang soleh aja. Bagaimana dia menyeting segala sesuatu agar suaminya menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Karena Abu Talha nunggu-nunggu itu anak gitu. Dan diambil anak itu sama Allah Azza wa Jalla. Berat sekali, tapi dikuatkan sama suaminya. Sama Ummu Sulaim. Pagi harinya Abu Talha mengadukan kejadian itu kepada Nabi SAW. Saat subuh di Masjid Nabawi, dia cerita tentang kelakuan istrinya ini. Curhat dia sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian di malam hari kalian. Dan betul, hamil setelah itu Ummu Sulaim. Dia punya anak namanya Abdullah kalau nggak salah. Tapi Nabi SAW, bagaimana beliau menggurai Abu Talha, dikatakan, Abu Talha, engkau berhubungan sama istrimu, jenazah anakmu ada di situ, kata dia. Iya ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim, ini kerjaannya, kata dia. Allahu Akbar jamaah ya. Seperti itu generasi terbaik umat ini jamaah. Bagaimana mereka menerima takdir Allah Azza wa Jalla dan melanjutkan kehidupan ini. Yang mati nggak bisa kembali. Tangisan dan penyesalan tidak akan menghidupkan yang mati. Tapi yang dapat dilakukan, melanjutkan kehidupan ini dengan selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Seorang istri, ini bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ada kondisi-kondisi suami yang di luar rumah, mungkin dia kecapean, mungkin dia punya masalah. Wallahi jamaah, tadi malam Anda sampaikan, bapak kita tatkala bekerja, mungkin sekarang kita sudah bekerja, merasakan di tempat kerja dimarahin, di tempat kerja dihukum, di tempat kerja dipotong gajinya. Ada hal-hal. Sehingga ketika datang ke rumah, tugas istrilah mengkondisikan suami. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam turun dari gua Hira, dalam kondisi bergetar hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke rumahnya Khadijah. Apa kata beliau? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi SAW. Fazammalu, maka diselimuti Nabi SAW. Khadijah menyelimuti Nabi SAW dan tidak tanya. Ini penting bagi istri. Ketika suami punya masalah, jangan tanya. Terus gimana? Tunggu dia yang bercerita. Kalau emosinya nggak stabil, ya sudah, engkau siapkan air, engkau pijitin. Jangan tanya ada apa, kenapa enggak. Dan ini dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini yang sesuai dengan psikologi manusia, jemaah. Sekarang kalau orang ada masalah, mungkin dia dizalimin, kemudian dia masuk rumah sakit ya, polisi itu nggak tanya. Kenapa?
tunggu dulu sampai stabil. Orang lagi trauma, ditanya-tanyain, nggak bisa jawab dia. Maka kondisikan, itu dilakukan oleh Khadijah. Dan setelah Nabi tenang, baru Nabi cerita kepada Khadijah. Ketika seorang suami bercerita kepada istrinya, atau sebaliknya jamaah, ini bicara suami istri ya, karena Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita itu punya hak yang setara dengan kewajibannya dengan cara yang baik. Maka kalau istri antum yang sedang susah ini, antum tenangkan, jangan banyak ditanya-tanya dulu. Setelah tenang, Nabi cerita kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Cerita Nabi SAW, ketika di gua ada yang mendekap ya, nyuruh dia baca sampai selesai. Maka Nabi mengatakan, aku takut dengan diriku. Beliau khawatir yang datang itu bisa jadi jin atau apa gitu. Apa kata Khadijah? Kita tahu ya, Nabi SAW ketika menikah sama Khadijah, yang kaya siapa? Khadijah. Yang banyak duitnya siapa? Khadijah. Tapi Khadijah bagaimana memposisikan dirinya sebagai istri. Ingat, bagaimanapun banyaknya duit istri, tetap posisinya nomor 2. Nomor 1 siapa? Suaminya. Dia di bawah suaminya. Suaminya yang memimpin. Maka Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, nggak mungkin Allah menghinakanmu. Nggak mungkin Allah menghinakan. Nggak mungkin yang datang itu jin kepadamu. Karena jin itu datangnya kepada siapa? Dukun. Kepada orang-orang yang nggak benar. Penyihir-penyihir, dukun, paranormal, jin datang kepada mereka. Engkau nggak seperti itu. Apa kata Khadijah? Menyebutkan satu persatu kelebihan suaminya. Dia mengatakan, innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Wa tahmilul kal. Engkau membawa beban orang. Wa taksibul ma'dum. Engkau memberikan usaha kepada orang yang enggak punya usaha. Engkau membantu orang yang enggak mampu. Wa tuqrid dhaif. Dan engkau orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Ada Khadijah menyebut dirinya? Nggak ada. Ini istri yang soleh. Yang dia ucapkan, kamu orang baik. Engkau orang baik. Sedangkan kebanyakan wanita ngelihat suaminya buruk. Khadijah melihat kepada semua kebaikan suaminya. Radhiyallahu taala anha. Baik jemaah, masih panjang tapi anak ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk khususnya dari kemarin. Itu mungkin beberapa yang bisa jadi bahan buat kita agar kita bisa menjadi lebih baik dalam berumah tangga. Izin bertanya, apakah boleh memperkenalkan suami ke akhwat lain? Insya Allah. Banyak orang soleha di pasir ini jemaah. Insya Allah. Akhwat tersebut ingin ana jadikan istri kedua untuk suami. Insya Allah harus bersyukur suami yang dapat istri kayak gini jemaah. Allahu Akbar. Boleh aja. Boleh aja. Cuma tadi perlu diketahui, apakah suaminya termasuk orang yang mampu apa tidak. Karena ada laki-laki yang tidak bisa memanage konflik. Ada nggak bisa. Ada laki-laki yang siap. Di dalam kehidupan inilah ada orang ribut, dia biasa menengahi. Kelihatan orang ini insya Allah mampu memanage konflik. Dia mampu ada di tengah. Tapi kalau antum orangnya baperan, jangan. Kalau anti tahu suami anti ini kayaknya nggak bisa dia nikah lagi. Dan kebanyakan istri menilai suaminya nggak mampu dia. Satu aja nggak bener dia, kok mau nambah lagi. Tapi kembali kepada masalah agama ya, bahwasanya sebenarnya laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu asalkan dia mampu berlaku adil dan punya kemampuan memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau ternyata dia nggak mampu berlaku adil tadi, orangnya baperan ya, kemudian istrinya yang satu ribut, yang ini ribut, dia yang pulang ke rumah orang tuanya. Jadi ini gimana, siapa yang mengurusin? Gitu kan?
Seperti itu. Sampai ada kejadian jamaah di Jember ini, ada kawan dia cerita. Dia nikah lagi, istri yang pertama nggak tahu. Sampai suatu hari, dia cerita istri anak yang pertama itu besar Ustaz, tinggi lah. Yang kedua pendek katanya. Suatu hari lagi naik mobil Ustaz, istri anak yang kedua itu mau beli cilok tadi. Turun dari mobil, pinggir jalan. Anak di mobil Ustaz. Tahu-tahu ada yang nabrak mobil anak dari belakang Ustaz. Anak marah Ustaz. Anak lihat istri pertama anak ternyata. Anak nggak keluar dari mobil Ustaz. Ini dua perempuan ini berantem Ustaz pinggir jalan. Anak dia. Itu yang melerai orang kampung ya. Ada laki-laki nggak mampu memanage konflik. Jangan antum. Antum akan mendolimin diri antum sendiri kelak pada hari kiamat. Dan di dunia ini antum mendolimin istri-istri antum. Maka nggak apa-apa apabila akhwat itu melihat istrinya suaminya mampu insya Allah dan semoga diberkahin dan semoga niat baiknya itu dijaga sama Allah. Izin bertanya. Ana adalah seorang penuntut ilmu yang jauh dari orang tua. Sedangkan sebagai anak kita berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang jarang pulang ke rumah dan berbakti kepada orang tua? Apakah termasuk anak ini tidak menjalankan kewajibannya? Yang pertama, seorang anak yang hendak meninggalkan orang tuanya harus izin. Baik dalam rangka menuntut ilmu, baik dalam rangka mencari nafkah, baik dalam rangka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia punya kewajiban dan kewajiban berbakti lebih diutamakan. Apabila jihad fisabilillah saja, orang itu harus izin. Di masa Nabi SAW ada yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, aku ingin berjihad di jalanmu, aku ingin baiat untuk hijrah juga. Ditanya, orang tuamu masih hidup? Iya ya Rasulullah, aku tinggalkan mereka menangis. Engkau pulang bikin mereka tertawa, kata Nabi SAW. Jadi untuk jihad yang sunnah, menuntut ilmu yang sunnah, itu lebih utama kita berbakti kepada orang tua. Maka kalau mereka tidak mengizinkan, antum jangan meninggalkan kampung antum. Tapi kalau mereka mengizinkan, selesai. Jadilah antum orang yang berbakti di sini, umpamanya. Dengan senantiasa mendoakan orang tua, menjaga amanah orang tua, ingin menuntut ilmu, belajar untuk membahagiakan orang tua, ingin memberikan mahkota untuk orang tuanya kelak pada hari kiamat. Jadi niat-niat itu insya Allah akan membuat antum lebih berbakti daripada antum berada sama orang tua, tapi antum tidak memberikan apa-apa. Barakallahu fikum. Mendambakan suami ahli masjid Ustaz. Banyak alasan untuk pergi sholat berjamaah ke masjid kecuali hari Jumat. Banyak alasan, oke, suaminya ya. Suaminya banyak alasan untuk pergi sholat berjamaah ke masjid kecuali hari Jumat. Ya mungkin istri perlu menghibur suaminya. Menghibur dengan cara menyebutkan buat dia pahala-pahala buat orang yang sholat berjamaah di masjid. Sampaikan kepada suami, mamanya, bang, di sini manggil suami apa? Mas. Mas. Hah? Apa? Yang. Iya kalau sayang. Tapi mas, masa panggilan mas di pasar ini jamaah? Abi, anaknya yang panggil Abi. Enggak, panggilan bahasa kampung sini apa? Mas itu kan Jawa, AA itu Sunda sana. Kakak. Sampaikan kepada suaminya, kakak, kata dia. Bayangin kakak sholat di sini, dapat 1. 5 kali sholat dapat 5. Di masjid sekali sholat 27. Langkahnya diangkat, derajatnya dihapuskan dosanya. Jadi bagaimana mengajak suami untuk ke masjid dengan cara tadi mengiming-imingi dia ya dengan sesuatu yang indah sekali sambil didoakan suaminya. Kadang-kadang dia nggak tahu jamaah. Orang kalau sudah bicara dunia, coba di masjid dibagikan, setiap orang sholat berjamaah di masjid dapat 1 kilo daging rusa. Rame nggak ke masjid jamaah? Rame ngantri. Dapat fulus 100.000. Orang itu sampai ada yang mati antri fulus 20.000.
Apalagi 100.000. Maka tadi bagaimana menghibur suaminya atau mengiming-imingi suaminya untuk hal itu. Masya Allah, tinggal 2 menit lagi jamaah. Mohon nasihat Ustaz untuk kami keluarga yang masih lalai. Suami dan anak-anak yang masih suka main game. Dan istri-istri yang masih suka nonton Korea. Jadi bapaknya main game, anaknya main game, ibunya nonton Korea. Bayangin, ini rumah tangga apa bioskop jamaah? Baik. Nasihat yang pertama, ketahuilah Allah menciptakan kita untuk beramal di tempat ini. Dan waktu kita nggak panjang. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Anak kok jadi lupa sama ayatnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanya main-main. Hanya senda gurau. Antum lihat. Kemarin ana contohkan, yang kaya sebentar kaya dia. Yang sekarang sedang sukses sebentar antum. Yang sekarang sedang berada di atas sebentar. Sementara antum di sini. Nggak lama gitu. Allah ingatkan itu, permainan, orang berbangga-banggaan, semuanya sebentar. Banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Seperti hujan. Ketika turun, membuat tanaman itu jadi hijau. Pertanyaannya, berapa lama dia hijau? Padi itu berapa lama dia hijau jamaah? Nggak lama. 3 bulan selesai. Itulah kehidupan dunia. Yang kedua, ajak melakukan kegiatan yang positif. Karena kadangkala di rumah itu nggak ada kegiatan. Kegiatan baca buku kek, main apa kek, cerita. Insya Allah dengan hal seperti itu mudah-mudahan ya bapak dan anak-anaknya bisa lebih baik lagi. Mohon nasihatnya. Baik, sebelum kita jeda jemaah, ini ada mohon nasihatnya bagaimana kami bersikap jika orang tua kami terus-menerus menyakiti hati kami dan anak-anak kami dengan kata-katanya atas ketidaksetujuannya suami yang berpoligami. Masya Allah jemaah. Memang lingkungan sekarang ini dibikin media. Kemarin kita bicarakan bagaimana orang kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, salah satunya menguasai medianya. Media ini sekarang menggambarkan bahwa poligami itu sesuatu yang buruk. Bahkan bahasanya poligami itu selingkuh. Seperti itu. Merusak rumah tangga orang. Bahkan ada istilah apa? Pelakor. Perebut laki orang. Perebut laki orang. Enggak, dia enggak merebut laki orang. Ketika dia menjadi istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya, sejatinya dia sedang membantu suami orang. Betul jemaah? Oh, semangat. Bapak-bapak semangat. Cuma istilah-istilah itu memang dibuat agar orang benci dengan hukum-hukum yang sebenarnya diperbolehkan. Sebagaimana penamaan-penamaan yang haram dengan nama-nama yang bagus, sehingga membuat orang itu jadi lumrah dengan hal tersebut. Contoh nih, yang seumur anak, itu tahu dengan istilah WTS. Antum tahu WTS itu apa? Kasih hadiah yang nggak tahu itu. Nah, yang di belakangnya tahu istilah WTS antum? Nah, yang tua tahu apa? Wanita tunasusila, kasih hadiahnya. Itu nama disebut di negeri kita dulu jam. Untuk pelacur. Untuk pelacur itu dikasih nama wanita tunasusila. Sehingga mereka itu malu jam. Pelacur itu malu.
Aib buat dia, aib buat keluarga, aib buat bangsanya juga. Kemudian dengan berkembangnya pemikiran manusia, muncul istilah baru. Apa? PSK. Dari mana ini? Ini bertentangan dengan budaya Indonesia. Kita sebagai seorang muslim juga. Dari mana istilah PSK datang? Luar. Karena di luar itu memang ada tempat bekerjanya wanita pelacur itu. Dianggap mereka bekerja. Ditanya, ibu apa kerjaannya, profesinya? PSK saya. Alhamdulillah. Dan dia mengatakan PSK loh, saya ngasih makan anak-anak saya loh. Anak-anak saya sampai kuliah. Saya bekerja. Kemana istilah WTS itu jemaah? Hilang. Dan ada yang menghilangkan istilah itu. Mungkin bahasanya, enggak ini untuk memberikan hak kepada dia. Kesian dia. Kalau engkau ingin membantu dia, kasih kerjaan dia. Bukan disuruh menjual kemaluannya. Ini terjadi. Maka kembali kepada pelakor tadi, istilah pelakor. Istilah-istilah itu subhanallah jemaah. Muncul ya karena kejauhan dari urusan agama. Kalau memang dikatakan zina, ya zina suaminya. Suaminya menikah lagi, katakan suaminya menikah lagi, bukan selingkuh suami. Maka kalau sekarang bagaimana sikap anak kepada orang tua? Ini kayaknya anak perempuannya ini sudah menerima suaminya poligami, tapi orang tuanya belum menerima, sehingga menyalahkan istrinya, menyalahkan juga cucu-cucunya. Ya, yang harus dilakukan adalah bersabar. Bersabar. Nggak usah dijawab. Orang tua yang ngomong macam-macam, iya ma, iya ibu, insya Allah anak akan berusaha lebih baik lagi, anak akan minta petunjuk dari Allah, terus saja seperti itu. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan orang tua akan menerima nantinya seperti itu. Barakallahu fiik. Karena anak disuruh jeda jamaah, insya Allah kita lanjutkan lagi. Siap. Sudah mana? Nggak usah dibaca. Apa ya. Yang sudah? Ya, jangan dibaca lagi sudah. Ini yang belum kan? Iya, ini baru. Ini baru kalau di pos ini. Nah, sudah mana tadi? Ini bang. Nah, singkatkan aja yang sudah. Ini? Ini belum. Nyamah. Apa nama yang dimakan tadi? Ciwada. Ciwada. Sanggar Cipeda, Ciwada. Allahu Akbar. Baik, ahibati fillah, kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan menarik. Afonsat, saya seorang akhwat. Bagaimana membentuk keluarga yang ideal sesuai ajaran Islam dan Nabi kita Muhammad SAW. Karena untuk saat ini profesi saya sebagai PNS yang harus taat pada aturan pemerintah, yang di sisi lain harus menafkahi dan membiayai sekolah anak karena ayahnya sudah meninggal, yang sering meninggalkan anak, masih berkholwat dengan lawan jenis karena tempat kerja yang belum dipisahkan. Mohon pencerahannya Ustaz.
Nah, ahibati fillah, ini realita yang kita hadapin bersama ya. Anak kadang-kala sedih melihat seorang perempuan harus bekerja sampai malam hari. Kapan ya? Kemarin kalau nggak salah waktu anak dari Jember ke Surabaya. Udah malam lah, jam 8 mungkin. Itu anak isi BBM, ngelihat yang isi itu perempuan. Yang dilihat sudah umur juga. Anak kebayang, ya Allah ya. Dalam bayangan anak, imma dia memang nggak punya suami yang bertanggung jawab, atau suaminya sudah meninggal dunia, atau ada wanita-wanita yang mungkin ambisi ya untuk bekerja. Maka ini tugas kita untuk memberikan arahan kepada keluarga kita bahwa kewajiban memberikan nafkah sebenarnya kewajiban suami. Para orang tua ketika mendidik anaknya, khususnya anak perempuan, didik anak itu untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk menjadi ibu, untuk menjadi istri yang soleha. Bukan orang tua mendidik anak perempuannya untuk mencari nafkah. Karena ada sebagian orang tua yang menyekolahkan anaknya tujuannya supaya anaknya bisa cari duit. Bahkan sampai dikatakan, engkau nanti enak kalau bercerai sama suamimu, engkau sudah punya penghasilan sendiri. Ini belum nikah, sudah dipersiapkan untuk bercerai sama suami. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Perempuan bukan tidak boleh bekerja, jemaah. Perempuan wajib bekerja. Karena kalau wanita tidak bekerja di negeri kita ini, tutup negara kita. Cuma pekerjaan wanita yang sesuai dengan tugasnya dia, bukan untuk mencari uang dia. Tapi ketika dia mau bekerja dengan pekerjaan yang halal, tafadhol, selama dia tidak menelantarkan kewajibannya. Kayak ini umpamanya dia akhirnya sering meninggalkan anaknya. Terus anaknya siapa yang mendidik? Kadang-kadang dititipkan. Apakah dia akan mendapatkan pendidikan yang baik atau tidak? Maka ini harus dipikirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kalau bicara pekerjaan yang mungkin dia bisa cari pekerjaan yang lebih bagus ya. Kalau memang harus membiayai anak-anaknya, yang tidak melantarkan anak-anaknya, mungkin dia bisa jadi pengusaha nantinya. Dia harus berpikir gitu. Tidak kemudian ya anak kerjanya di sini. Allah bisa bukakan pintu rezeki di tempat lainnya. Dengan niatan tadi anak ingin minta sama Allah supaya dikasih pekerjaan yang tidak menelantarkan anak-anak dan jauh dari hal-hal yang kemungkinan mengantarkan kepada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz. Ana seorang ibu. Dari tadi emak-emak yang tanya. Ana seorang ibu yang memiliki satu orang anak. Apakah saya egois jika tidak mengizinkan suami ana untuk menikah lagi, untuk menambah keturunan? Sejatinya laki-laki menikah lagi itu nggak perlu izin dari istri. Akan tetapi kalau urusannya sudah dengan catatan sipil, catatan pernikahan, mau tidak mau harus ada izin istri. Maka ketika engkau mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi, dalam rangka memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, niatnya benar, maka insya Allah Allah akan gantikan buat anti pahala yang terbaik buat anti. Bagaimana ceritanya Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu cinta sama istrinya Sarah. Dan beliau benar-benar menghargai perjuangannya Sarah. Nabi Ibrahim bisa menikah, tapi beliau tidak menikah sampai umur 85 tahun. Akhirnya Sarah menghadiahkan budaknya kepada Nabi Ibrahim, menghadiahkan Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Dan ini sebuah kebesaran hati seorang wanita.
Memang berat, memang berat. Tapi ketika engkau niat hidup ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan mungkin engkau tadi membuat suamimu memiliki anak yang banyak, dan semoga semua anak yang dilahirkan dari rahim wanita itu engkau akan mendapatkan pahala karena ada peran baikmu di situ. Barakallahu fikum. Saya ingin minta pendapat Ustadz, di antara belajar, bekerja, atau menikah, mana yang lebih baik? Semuanya. Antum tetap belajar, antum bekerja, dan antum menikah. Ini nggak bertentangan. Kita ini memiliki sistem pendidikan, bukan kita ya, dunia sebenarnya. Yang mungkin sebagian orang berpandangan semakin baik. Mungkin ada baik di satu sisi, ada kekurangan di sisi lain. Dulu orang-orang lulus SD itu udah bekerja. Antum kalau lihat dulu ya, PNS itu kadang-kadang lulus SD di masa dulu. Lulus SD sudah bisa bekerja, jadi pengusaha, jadi bos. Sedangkan sekarang kadang-kala lulus S2 masih belum tahu mau kerja di mana. Lulus S1 nggak tahu mau kerja di mana dia. Karena sebagian orang berpikir bekerja itu bawa ijazah. Pokoknya engkau punya ijazah S1, oh banyak pekerjaan, tutup sudah tempat-tempat kerja itu. Dan ketahuilah rizki itu Allah yang ngasih. Dan rizki itu tidak ikut ijazah. Nggak ikut ijazah. Kalau rizki itu ikut ijazah, pasti orang paling kaya di Indonesia ini profesor. Tapi kita lihat profesor kadangkala bekerja dengan yang lulusan SD. Yang lulusan SD punya usaha, punya ini, punya itu, bangun sekolahan dia. Maka nasihat ana, ketika antum umurnya masih umur yang belajar, ya silakan antum belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau antum melihat memang fitnah yang ada begitu besarnya, antum bisa menggabungkan antara menikah dengan belajar. Apakah anak kuliah itu nggak boleh nikah, jemaah? Iya, ada aturannya? Nggak ada kan? Nggak ada aturannya. Artinya antum boleh menikah, antum punya istri, dan antum terus belajar. Ana ingat punya dosen di Medina ya, dia seorang profesor. Dia cerita sama kita di kelas. Dulu Syafiq kata dia, sama teman-teman juga cerita. Ana itu dinikahkan sama paman Ana karena bapaknya meninggal dunia. Ana dinikahkan sama paman Ana itu ketika kelas 2 SMA. Jemaah. Dan jadi profesor. Karena nggak bertentangan apabila anak itu sudah diajarin. Sekarang di Indonesia ini, di beberapa kota itu ada masalah pernikahan dini. Bahkan di Jawa Timur itu kalau nggak salah ada hampir 600-an anak yang mengajukan dispensasi untuk menikah di bawah umurnya. Di bawah umur, maksudnya umur yang ditentukan oleh pemerintah. Dan rata-rata mereka sudah hamil terlebih dahulu. Mereka sudah berzina. Artinya mereka memang orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk menikah. Yang ada dalam benak mereka berzina. Ketika sudah hamil, bingung dia. Namun apabila seorang memang mempersiapkan diri, dia mau menikah, dia belajar, dia bekerja, dan dia punya tanggung jawab, silakan menikah. Barakallahu fikum. Izin bertanya, jika ada seorang yang melakukan dosa seperti ana, yaitu pacaran dan lain-lainnya, lalu dia bertobat, akan tetapi dia mengulangi lagi, dan begitu seterusnya, hingga ia bertaubat dengan taubat nasuha, akan tetapi bayangan dosa-dosa masa lalu sering menghantuinya. Bagaimana mengatasinya dan mohon penjelasannya. Ya jemaah, syarat taubat itu 3+1. Siapa yang mau menyebutkan? Syarat taubat 3+1. Nah, yang pertama apa? Tidak melakukan lagi. Yang kedua, menyesalinya. Menyesalinya. Yang pertama tidak melakukan lagi. Yang kedua menyesalinya. Yang ketiga tidak ngulangin.
Terus plus 1 lagi. 6, kasih hadiahnya. 6, siapa yang mau jawab? 3 plus 1. 6. Oh, itu angkat tangan dulu kayaknya. Nggak apa-apa, 6, fadhal. Yang pertama, melepas diri. Berlepas diri. Dari apa? Dari dosa. Oke, berlepas diri dari dosa. Yang kedua, apa bedanya berlepas diri dengan meninggalkan dosa? Sama? Sama aja. Oke, meninggalkan dosa kalau gitu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak ngulangin. Baik. Iya, bila bersangkutan dengan hak orang lain, maka perlu minta maaf atau mengembalikan. Masya Allah, kasih adanya ke belakang. Barakallahu fikum. Baik, itu syaratnya. Jadi apabila syarat ini terpenuhi, semoga diterima. Tapi kita juga nggak tahu diterima apa tidak. Karena terkadang ada syarat yang tidak terpenuhi, tapi kita tidak sadar. Ya. Kita seakan-akan sudah bertobat, tapi dalam pikiran kita kepingin kita ngulangin. Maka tatkala bayangan dosa-dosa masa lalu itu datang, istighfar lagi, mohon ampun lagi sama Allah, terus memperbanyak amal soleh. Kalau ada yang kaitannya sama Bani Adam, sama orang lain itu, maka tadi perlu adanya usaha untuk minta maaf atau mengembalikan hal itu. Baik. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir, jemaah. Karena udah jam 9. Ustadz, bagaimana sikap seorang istri yang punya suami yang selalu sibuk di masjid? Tidak sempat lagi mendidik anaknya dalam hal agama, seperti murajaah dan bercengkrama dengan istrinya. Ini kasih hadiah nih. Ibu yang bertanya ini kasih hadiah. Ini mak-mak ya. Ya bapak-bapak, ingat, kita itu harus profesional dalam beramal dan proporsional dalam bekerja. Setiap kita berdoa minta sama Allah, kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa yang dimulai dunia? Kita masih hidup di dunia. Kita ingin kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kita minta kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Ketika Salman Al-Farisi datang ke rumahnya saudaranya Abu Darda, dijadikan saudara sama Salman. Datang lihat istrinya Abu Darda ini pakai pakaian yang tidak menyenangkannya. Ini sebelum diwajibkannya jilbab waktu itu. Jadi nampaklah perempuan mungkin pakai dasar, yang bajunya jelek, ya nggak berias, wala apa. Maka heran Salman ini mengatakan kepada Ummu Darda ini, ya Ummu Darda, mali araka mutabadzila. Kenapa aku ngelihat engkau kok nggak seperti biasanya yang berias buat suaminya? Lalu Ummu Darda mengatakan, inna akhaka Abu Darda, Abu Darda sudah nggak kepingin dunia lagi. Sudah ibadah terus. Baik, dunia ini jadikan ibadah. Ketika datang Abu Darda bikinkan makanan buat Salman Al-Farisi, lalu Abu Darda mengatakan, fadhal makan engkau, aku puasa. Kata Salman, aku nggak akan makan sampai engkau makan. Aku puasa, iya engkau makan. Akhirnya Salman makan bersama Abu Darda. Sudah makan. Malam hari, baru Isya, selesai Isya ini, Abu Darda sudah mau sholat malam. Kata Salman, tunggu dulu. Mau bangun lagi, tunggu dulu. Sampai sepertiga malam akhir, baru dibangunkan Abu Darda. Ayo bangun, sekarang waktunya sholat. Selesai sholat, Salman Al-Farisi menjelaskan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqa. Jiwamu itu punya hak. Matamu punya hak. Tamumu punya hak. Istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikan hak itu kepada yang memilikinya. Proporsional orang muslim itu. Jadi akhirnya pagi hari sholat subuh nih, berangkat ke Masjid Nabawi, Abu Darda cerita kepada Nabi SAW tentang yang dilakukan Salman. Maka kata Nabi SAW, sodaqah Salman, benar kayak gitu memang.
Kita hidup itu, istri punya hak, orang tua punya hak, anak punya hak, pekerjaan punya hak. Ketika seorang muslim tahu dengan kewajiban-kewajiban dia, insya Allah rumah tangganya akan berkah dan dijaga sama Allah. Sebagai penutup jamaah, yang punya masalah dalam rumah tangganya, minta tolonglah sama Allah Azza wa Jalla. Antum terus banyak baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Antum baca doa itu. Kemudian antum baca doa minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita, yang bisa mengangkat bala dan musibah itu cuma Allah Azza wa Jalla. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah, berburuk sangka sama diri kita sendiri. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya, illa bidzambin ahdatsahu ahaduhum. Kata Nabi SAW. Melainkan hal itu karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi apabila ada keributan dalam rumah tangga, antum segera mohon ampun sama Allah. Semoga dengan cara itu dikembalikan kembali keharmonisan tersebut. Itu yang dapat Ana sampaikan. Ana terima kasih sekali kepada teman-teman di Grogot ini yang sudah memperkenankan bagi Ana untuk menyampaikan kajian di sini. Ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh, siapa? Lagi. Nah, dari mana antum? Dari Kapuas. Dari mana? Kalteng. Jauh. Jauh banget. Berapa jam antum ke sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kasih. Mana hadiahnya yang banyak hadiahnya? Kasih. Rombongan. Nah, hadiah rombongan. Masukkan tas ini. Masukkan tas ini. Masya Allah. Ya. Ya, kirimkan ke belakang sini. Ada lagi? Kirimkan ke semuanya ke belakang sana. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum buat teman-teman semuanya. Semoga diberkahin pertemuan kita dan Allah kumpulkan kita bersama di surga Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Apa beda orang kaya sama orang miskin sholatnya? Sama. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita puasa.